Sebelumnya, setelah kelompok Sioyan melewati gelombang monster pertama dan melangkah ke bagian akhir, mata Sioyan melihat kelompok Hunyu di depan. Sementara kelompok pionik iblis surgawi berada tidak jauh di belakang kelompok Sioyan. Sioyan melihat Feng Qin-er sudah sadar dari pingsannya, tapi setempel merah yang diberikan Sioyan di wajahnya masih ada. Feng Qin-er juga melihat Sioyan dan menggertakkan gigi dipenuhi kemarahan. Sioyan tidak peduli tentang Feng Qin-er. Meskipun kekuatannya melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Setelah itu dia melihat beberapa kelompok mengikuti mereka di belakang kelompok suku pionik iblis surgawi. Ketika Sioyan berpikir, banyak raungan binatang buas muncul diikuti tekanan di sekitar kelompoknya. Sioyan buru-buru mengatur strategi. Ratu Medusa, dokter peri kecil dan Sun-er berada di tengah. Gohua dan yang lainnya mengelilingi ketiga wanita tersebut, bersiap melakukan manuver ketika kelelahan. Sementara Sioyan dan Guki yang berdiri di depan kelompok untuk menerobos ke depan dan membuka jalan. Taktik ini akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Segera setelah itu, gelombang binatang buas seperti ombak menerjang. Kelompok Sioyan segera menerjang maju dengan cepat. Lonjakan api surgawi keluar dari tubuh Sioyan dan membentuk naga raksasa. Ekor besar naga diayunkan dengan keras sementara tubuhnya secara paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah-langkah yang mengguncang bumi. Saat Sioyan menyerang, Guqian melepaskan ratusan telapak tangan raksasa dari teknik segel pembalik laut. Telapak tangan raksasa menembak dan membersihkan binatang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun-er, Ratu Medusa, Yun-yun, dokter peri kecil dan yang lainnya menyerang dengan pilar Daoji, membunuh banyak binatang buas dari jarak jauh. Dalam sekejap mata, mereka telah menyerbu 1000 kaki ke depan. Dengan banyaknya pil obat pemulihan Daoji, Sioyan dengan mudah memulihkan dirinya dari kelelahan. Sioyan menatap Hunyu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hunyu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang dapat menyerang mereka dengan radius 1000 kaki. Daoji yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang yang kacau, membunuh dengan liar semua binatang buas yang menyerang mereka. Sioyan mengendalikan naga api dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Dia bertanya berapa lama lagi bisa keluar dari sini. Sun-er berkata telah mencapai bagian terdalam gelombang binatang buas. Dengan kecepatan ini mereka dapat keluar dalam setengah jam. Sioyan mengerutkan keningnya, berteriak pada kelompoknya untuk meningkatkan kecepatan. Tiba-tiba lonjakan Daoji meletus dari tubuh Sioyan. Kecepatan mereka meningkat. Tubuh Sioyan diselimuti api surgawi. Memimpin kelompoknya bagaikan anak panah, menerjang ke depan dan menghancurkan gelombang binatang buas yang menghalanginya. Dengan cepat mencapai ujung, telapak tangan Sioyan meledakkan kepala binatang buas yang telah menyerang. Setelah itu dia bergerak seperti kilat dan memukul mundur binatang buas di sebelah kiri Guqiang. Sun-er turun tangan dan dengan cepat membunuhnya. Guqiang mengucapkan terima kasih tanpa menoleh karena sibuk. Dalam periode berkepanjangan ini, Guqiang dan yang lainnya mengalami kelelahan yang ekstrim, dan kekuatan dari binatang buas di sekitarnya telah meningkat, sehingga perlu serangan ekstra. Kecepatan kemajuan mereka juga telah melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan dapat bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Sioyan menghela nafas saat dia berbicara. Sun-er melihat ke depan menemukan kelompok Hunyu telah menghilang. Guqiang berkata mereka telah keluar.
Kejutan melintas di mata Sioyan saat mendengar ini dan berkata, "Kita mencapai akhir gelombang binatang, cepat tingkatkan kecepatan kita." Sioyan dengan cepat menembakkan api surgawi ke depan, melukai beberapa binatang buas di tingkat Daozun bintang 9 dan dipaksa mundur. Dia dengan cepat menerjang maju lebih cepat diikuti kelompoknya. Kelompok Sioyan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk membantai para binatang buas. Sioyan membentuk naga api raksasa yang segera melesat dan dengan kejam menerkam binatang raksasa yang menghalangi mereka. Binatang itu dengan cepat roboh ke tanah karena kesakitan yang luar biasa. Kelompok Sioyan mengambil kesempatan ini untuk keluar dari gelombang binatang buas dan melewati ngarai. Kelompok Sioyan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Douji mulai beredar di dalam tubuh mereka sebagai tindakan refleksif, tetapi Sioyan dan kelompoknya tercengang menemukan bahwa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tidak berani menerkam. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Sioyan berbalik dan melihat pohon tua hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dalam dataran luas. Apakah ini pohon kuno bodhisattva yang legendaris? Jantung Sioyan mulai berdebar kencang saat dia tercengang melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya juga melihat pohon kuno itu dengan ekspresi takjub. Mereka segera mendekati pohon tersebut, menyusul kelompok Hunyu dan terkejut melihat mereka masih belum bergerak menunggu yang lainnya. Segera setelah itu keributan terjadi. Kelompok Jiu Feng dan beberapa kelompok berhasil lolos dengan ekspresi keletihan yang luar biasa. Ketika Sioyan melihat pohon kuno bodhisattva lebih dekat, dia lebih tercengang melihat pohon ini begitu gede seperti pilar menjulang tinggi ke langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang dari pohon bodhisattva purba sangat besar dan dapat menutupi separuh kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon kuno. Hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius. Mata Sioyan menatap tajam ke arah pohon kuno bodhisattva yang tak terlukiskan. Dia samar-samar merasakan kegelisahan dan bahaya tanpa alasan. Sioyan menyadari pohon kuno bodhisattva berada di peringkat ketiga di seluruh benua Daoji sebagai harta tertinggi. Apalagi pohon ini telah membentuk kecerdasannya sendiri dan tentu sangat menakutkan. Baik Sioyan dan yang lainnya di sini pasti bukanlah tandingannya. Jiu Feng tertawa bertanya, "Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti?" Sioyan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Hunyu yang ada di depan mereka berbalik. Kerutan alisnya menjadi rileks saat dia tertawa. Semuanya akhirnya sampai. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno bodhisattva. Aku secara alami menunggu kalian semua. Meskipun kita telah menerobos gelombang binatang buas, yang paling sulit untuk dihadapi tetaplah pohon kuno bodhisattva. Hati semua orang bergetar saat mendengar kata-katanya. Hunyu menjelaskan dalam catatan leluhurnya, seorang leluhur klan Hun datang ke sini dan koneksinya terputus. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dia mungkin telah mati dan kekuatannya berada di ranah elit Bangseng. Ekspresi kelompok Sioyan dan yang lainnya tercengang mendengar ini. Gu Qiang bertanya, apakah Hunyu tidak pergi karena tidak ingin pergi sendiri? Hunyu tersenyum tapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qiang. Dia memimpin kelompoknya mendekati pohon kuno diikuti yang lainnya. Sementara kelompok Sioyan ragu-ragu untuk mengikuti. Apalagi Qingling berkata, udara segar yang menyelimuti pohon mengandung racun gelap dan dingin yang dipenuhi emosi negatif. Langkah Sioyan berhenti mendengar kata-kata Qingling yang memiliki mata bunga ular 3 giok hijau.
Sementara kehati-hatian dalam hati Xiaoyan melonjak, kelompok Hunyu di depan tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melihat cabang-cabang pohon kuno berukuran 1000 kaki. Dia dan semua orang terkejut, berseru hati bodhisattva. Segera setelah itu cabang-cabang saling menyatu dan terbelah. 5 sosok elit Bangseng keluar tanpa ekspresi. Tekanan mengerikan segera terpancar dari mereka, menekan Xiaoyan dan semua orang dengan wajah suram. Ekspresi Xiaoyan dipenuhi keterkejutan melihat kelima elit bangsa yang tidak memiliki jejak kehidupan. Sun Er berkata jiwa mereka tidak ada, jadi mereka adalah boneka. Ekspresi Hunyu menjadi jelek ketika dia melihat salah satu dari elit Bangseng adalah leluhur klan Hun. Wajah Guqiang sangat serius. 5 elit Bangseng adalah barisan yang hanya bisa dijelaskan dengan kata mengerikan. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia segera mengajak semua orang bekerja sama. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanya boneka dan tidak dapat dibandingkan dengan Bangseng original. Dia menginstruksikan semua orang membagi kelompok. Kelompok Xiaoyan akan melawan satu elit Bangseng, sementara 4 kelompok lainnya akan menangani 4 elit Bangseng lainnya. Baik itu kelompok Hunyu, Jiu Feng dan yang lainnya sangat setuju, dan tidak mungkin untuk mundur setelah sejauh ini. Xiaoyan menghembuskan nafas dan sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang elit Bangseng. Xiaoyan mengambil 3 langkah ke depan. Daoqi melonjak dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera setelah itu salah satu dari 5 boneka elit Bangseng beraksi. Tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan saat telapak tangan yang menakutkan menghancurkan ruang dan menghantam Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan menghentakkan kakinya. Pilar lava besar ditembakkan dari tanah dan menabrak keras boneka itu. Namun pilar lava tidak dapat menahan serangan lawan. Hancur begitu saja saat angin telapak tangan yang ganas terus menghantam. Tiba-tiba selusin pilar Daoqi yang sangat kuat melesat dari belakang Xiaoyan dan menabrak boneka Bangseng, sehingga berhasil memaksanya mundur dan menghancurkan tangannya. Sementara pertempuran kelompok Xiaoyan pecah dengan boneka Bangseng, kelompok Hunyu juga beraksi, mengepung boneka Bangseng dari klan Hun. Hunyu berkata, "Leluhur kami akan membantumu membebaskanmu dari rasa sakit." Lonjakan Daoqi full power dilepaskan, diikuti 10 anggotanya dan menyerang dengan sengit boneka Bangseng tersebut. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai bertindak, melepaskan seluruh kekuatan mereka hingga batas dan mengepung 3 boneka yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap Daoqi yang menakutkan menyebar ke dataran luas ini. Daoqi seperti angin tajam yang menghancurkan area sekitarnya. Meskipun mereka unggul dalam jumlah, tidak satupun dari mereka adalah elit Bangseng. Jadi ini akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Gohua dan Gunsing muncul di belakang tubuh boneka Bangseng, mengirimkan pukulan telapak tangan yang ganas diiringi energi menakutkan, dan menghantam keras punggung boneka. Sayangnya itu tidak berefek. Sebaliknya Gohua dan Gunsing menerima serangan balik, dipantulkan hingga batu darah dan terhempaskan. Tetapi segera ditahan oleh 2 tetua sekte bunga. Setelah pertukaran sengit yang cukup lama dan terpojokan ini, Xiaoyan berteriak untuk menyerang kepala boneka. Dia kemudian melihat boneka Bangseng teralihkan oleh Guqiang. Xiaoyan segera melepaskan tubuh kaca King Kong, mengirimkan tinju yang sangat kuat dari teknik ledakan oktan. Dengan kecepatan seperti kilat, tinju itu menghantam keras kepala boneka. Sebuah kekuatan yang kuat membuat kepala boneka Bangseng mengalami beberapa retakan. Boneka Bangseng tiba-tiba berbalik, telapak tangannya yang kaku dibanting ke bahu Xiaoyan seperti sambaran petir.
Tubuh Sioyan terhuyung-huyung mundur selusin langkah setelah menerima pukulan. Sebagian bahunya bahkan telah penyok, namun untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan tubuh kaca King Kong, plus kain kaisar serangga dan armor kuno naga pionik yang melindunginya. Di sisi lain, Sun Er, Guqiang, Gohua, dan Guxing segera melepaskan keterampilan jari penghancur yang hening. 4 jari energi raksasa membawa aura penghancur tiba-tiba menembus langit dan dengan kejam menabrak kepala boneka Bangseng dengan kecepatan seperti kilat. Ratu Medusa menembakkan petir warna-warni dari langit. Semua orang juga mengirimkan serangan menakutkan pada saat yang sama dan mendarat di kepala boneka, seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Di bawah serangan yang terakumulasi ini, tubuh boneka bergetar. Banyak retakan muncul karena serangan Sioyan sebelumnya dan segera meledak. Daging dan tulang berhamburan di langit. Setelah mengalahkan satu boneka Bangseng, kelompok Sioyan dan Sun Er beristirahat dari kelelahan. Dengan pengecualian Sioyan dan Sun Er, semua orang menderita beberapa luka. Sioyan membagikan pil obat pemulihan. Ratu Medusa dan yang lainnya mengambil satu, lalu menelan pil obat dan segera memanfaatkan waktu ini untuk memasuki status pemulihan. Sun Er berjalan ke samping Sioyan dan bertanya, apakah akan membantu yang lainnya? Dari medan pertempuran, kelompok Hunyu mengalami kerugian, bahkan beberapa kelompoknya mati. Meski demikian, kekuatan mereka masih sangat kuat. Dari kelihatannya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Kelompok pionik iblis surgawi juga menderita beberapa luka dan kematian, tetapi mereka tidak serius dan berhasil memperlambat boneka Bangseng itu. Dibandingkan dengan mereka, 2 pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu sengsara dan intens. Keempat kelompok itu memulai perjuangan habis-habisan menghadapi kematian. Meski kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerjasama di antara mereka. Makanya beberapa ahli Daozun telah tewas di tangan boneka Bangseng. Keempat kelompok itu menderita korban jiwa yang paling parah. Jadi Sioyan berkata, tidak perlu membantu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri.